Shalom. Lumayan 10 orang, shalom. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Saya sudah lama sekali tidak melayani di GB Sport Center, saudaraku, mungkin 8 tahun lebih. Terima kasih buat kepercayaannya ya Pak Gembala dan juga tim kepemimpinan tempat ini. Nama saya Raya Rasmana Ginting, istri saya bernama Rahel Caroline Repi. Kami memiliki 3 putri, 1 putra, dan Tuhan percayakan kami mengembalakan di Makassar, saudara. Saya pikir cukup perkenalannya. Nomor rekening perlu? Oh enggak, bercanda saudara ya. Nah hari ini tidak ada maksud untuk menggurui Bapak Ibu Saudara. Kita mau belajar sama-sama tentang a new beginning atau permulaan yang baru. Kita sudah memasuki tahun baru. Saya berdoa kita bukan hanya memasuki tahun baru, tapi kita punya hati yang baru, gaya hidup yang baru. Amin. Bapak Ibu Saudara rindu punya gaya hidup baru, hati yang baru? Bukan cuman tahun yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Alkitab bilang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Apa artinya ciptaan baru? Yang lama telah berlalu dan yang baru sudah datang. Artinya kita harus meninggalkan semua manusia lama kita, kebiasaan-kebiasaan buruk lama kita, dan kita punya gaya hidup yang baru, menjadi ciptaan yang baru. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, siapa di sini saudara yang sudah jadi ciptaan baru? Angkat tangan tinggi-tinggi. Ciptaan baru, oke. Apa tanda bukti kita ciptaan baru? Kita meninggalkan manusia lama kita dan memiliki cara hidup yang baru. Nah sekarang, ini contoh ya. Bapak Ibu kan sudah ciptaan baru ya. Bukti ciptaan baru meninggalkan manusia lama. Nah dulu saya ngomongin dulu ya. Dulu ibu hobinya suka gosip. Dulu manusia lama ya. Ibu suka tersinggung, gampang sakit hati. Dulu. Nah sekarang kan ibu udah ciptaan baru, manusia baru. Saya mau tanya, masih suka gosip gak? Kadang-kadang ya. Masih suka tersinggung gak? Masih gampang sakit hati gak? Ya kan? Nah sekarang bapak-bapaknya, dulu lupa ya, dulu pak. Bapak dulu suka emosian pak, dulu. Bapak suka rokok, judi, mabok, minum, terobos lampu merah. Dulu pak, dulu. Bapak kan sekarang udah ciptaan baru, manusia baru. Saya mau tanya, masih suka emosian gak? Haleluya. Masih suka terobos lampu merah gak? Masih suka rokok, judi, minum gak? Kita perlu evaluasi kekristenan kita. Kita perlu jujur dengan kekristenan kita. Benarkah kita sudah ciptaan baru, saudaraku? Karena kita bilang orang yang sudah ciptaan baru, yang lama telah berlalu. Dulu manusia lama emosian, manusia baru apa? Sabar. Amin saudaraku. Dulu manusia lama pahit, benci, kecewa. Manusia baru hidup dalam kasih, hidup dalam pengampunan. Amin. Nah saya berdoa saudaraku, kita benar-benar jadi ciptaan baru. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana Pak caranya untuk saya menjadi ciptaan baru? Klik next. Memiliki gaya hidup yang baru. How do I start? Dimulai dari mana? Saya percaya gini Bapak Ibu, saya percaya semua kita di tempat ini rindu pasti hidup kita berubah. Benar gak saudara? Saya percaya, oh iya dong, gak mungkin kita bertahun-tahun jadi orang Kristen, bertahun-tahun juga hidup dalam kepahitan. Bertahun-tahun jadi orang Kristen, bertahun-tahun hidup dalam iri hati. Bertahun-tahun jadi orang Kristen, bertahun-tahun juga hidup dalam dosa. Saya percaya semua kita gak mau di tempat ini. Benar saudaraku? Nah pertanyaannya kita mulai dari mana? How do I start? Nah kita lihat, mengubah keadaan. Apakah benar untuk kita menjadi ciptaan baru, memiliki gaya hidup baru, kita harus mengubah keadaan terlebih dahulu? Enggak, saudara. Dengar, walaupun keadaan berubah, belum tentu hidupmu berubah. Kenapa hidup kita enggak berubah? Karena kita berusaha mengubah keadaan. Saya kasih contoh. Pak Pendeta, coba ya seandainya rumahku dekat dengan gereja. Pasti aku rajin gereja, aku datang tepat waktu ke gereja, aku sungguh-sungguh melayani Tuhan, rajin ke gereja. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, apakah ada jaminan rumahmu dekat dengan gereja, engkau akan rajin gereja? Enggak. Apakah ada jaminan rumahmu dekat dengan gereja, engkau datang tepat waktu ke gereja? Saya mau tanya,
Ada gak orang yang rumahnya jauh lebih jauh dari rumah saudara, tapi rajin gereja? Ada gak rumahnya yang jauh lebih jauh dari saudara, datang on time ke tempat ini? Artinya gini, even keadaan berubah, belum tentu hidupmu berubah. Amin? Untuk hidup kita berubah, kita gak bisa mengubah keadaan. Pak Pendeta, coba income-ku naik 2 kali lipat. Coba gajiku lebih besar. Penghasilanku lebih besar. Pasti aku akan komitmen mengembalikan milik Tuhan. Saya mau tanya, ada jaminan income-mu naik 2 kali lipat, gajimu lebih besar, engkau komitmen mengembalikan milik Tuhan? Saya mau tanya, ada gak orang yang gajinya, income-nya, penghasilannya jauh lebih kecil dari saudara, tapi komitmen mengembalikan milik Tuhan? Ada? Bilang sebelah, saya orangnya bilang. Bilang sebelah, yakin loh. Nah, gak ada jaminan. Benar gak saudaraku? Terus kita lihat lagi. Kita mulai dari mana? Apakah mengubah kelakuan? Bapak Ibu dengar baik. Untuk hidup kita berubah, akarnya bukan cuma kelakuan. Karena ada suami-suami bilang gini, Pak Pendeta saya bingung ya Pak. Sama istri orang saya bisa sabar, sama istri sendiri gak bisa sabar. Sama anak orang saya bisa ramah, sama anak sendiri saya gak bisa ramah. Dengar baik, untuk hidup kita berubah, akarnya bukan cuma sabar. Saya pengen banget ya Pak, kalau ketemu orang tuh negur duluan, nyapa duluan. Tapi susah banget. Untuk hidup kita berubah, akarnya bukan cuma nyapa duluan, negur duluan. Bukan itu. Saya pengen banget ya Pak, kalau nyetir mobil tuh gak emosian. Tapi susah banget, emosian aja terus. Nah, untuk hidup kita berubah, akarnya bukan cuma emosi. Yang mengerti katakan amin. Lalu akarnya apa saudaraku? Sabar. Apalagi saudara? Next. Mengubah pengetahuan. Oh mungkin saya kurang baca firman. Oh saya kurang dengar khotbah. Pengetahuan saya kurang tentang firman. Dengar baik Bapak Ibu. Saya percaya gini. Problem kekristenan masa kini bukan di masalah pengetahuan. Yang setuju katakan amin. Buktinya apa? Buktinya banyak orang Kristen sekarang tahu banyak firman Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu hafal. Tapi pertanyaannya hidupnya berubah gak? Kita mau dengar khotbah siapa di YouTube sekarang? Semua kita bisa dengar. Kita tahu banyak pengetahuan firman Tuhan. Tapi buktinya hidup kita gak berubah juga. Pengetahuan penting. Tapi pengetahuan gak mengubah hidup kita. Menurut Bapak Ibu Saudara, orang yang merokok tahu gak bahwa rokok itu bisa menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi? Mereka tahu? Tahu. Pertanyaannya, mereka masih ngerokok gak? Pengetahuan gak mengubah hidup kita. Lalu apa Pak? Akarnya apa? Untuk kita punya gaya hidup yang baru. Nah kita lihat apa lagi saudaraku. Sabar dulu. Mengubah orang lain. Seandainya Pak Pendeta, suamiku berubah, pasti aku berubah. Seandainya mertuaku berubah, pasti aku berubah. Saya mau tanya, mertuamu berubah, suamimu berubah, ada jaminan hidupmu berubah? Seandainya mertuaku perhatian, pasti aku perhatian sama dia. Seandainya suamiku baik sama aku, pasti aku baik sama dia. Saya mau tanya, menurut Bapak Ibu Saudara, ada gak suami-suami yang suaminya jauh lebih jahat, males ke gereja, tapi istrinya tetap baik, tetap rajin gereja? Ada mertuanya yang jauh lebih jahat, jauh lebih cuek, tapi dia tetap perhatian sama mertuanya. Ada? Ada. Untuk hidup kita berubah, kita gak bisa mengubah orang lain. Sekalipun orang lain berubah, belum tentu hidupmu berubah. Kalau gitu Pak, akarnya apa? Supaya hidupku berubah, aku punya gaya hidup yang baru. Nah saudara mau tahu? Oke, karena gak ada yang mau tahu, kita akhiri. Saya undang singer pemain musik maju ke depan. Karena saya bukan jualan obat di sini. Bapak Ibu mau tahu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Oke, karena saudara mau tahu banget, saya kasih tahu saudara ya. Klik. Akarnya adalah hati. How do I start? Start with heart. Mulai dari hati. Ayatnya di mana Pak? Nah ini Lukas 6 ayat 45 berkata demikian. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saya percaya gini Bapak Ibu. Kalau perbendaharaan hati kita benar, pasti hidup kita, kelakuan kita benar. Mau orang lain jahat sama saudara, mau orang lain gak baik sama saudara, mau situasi keadaan gak baik, kalau saudara orang baik, saudara akan tetap baik. Amin saudaraku. Kalau orang jahat sama saudara, lalu saudara jahat juga sama orang itu, apa bedanya saudara sama orang itu?
Kalau perbendaharaan hatimu baik, engkau diperlakukan gak baik sama mertuamu. Kelakuan suamimu gak baik, kalau engkau memang orang baik, engkau akan tetap baik. Makanya yang harus diubah apa? Hati kita dulu. Dan firman Tuhan bilang apa yang keluar dari mulut itu dari hati. Ada orang bilang, Pak, hati seseorang siapa yang tahu sih? Gampang. Kalau mau tahu hati seseorang, lihat aja apa yang diucapkan dari mulutnya. Kalau yang keluar dari mulutnya pesimis, negatif, perkataan sia-sia, itulah hatinya. Khawatir, cemas, pahit, itulah hatinya. Karena apa yang keluar dari mulut itu dari hati. Makanya firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan kita itu terpancarnya dari mana? Dari hati. Apa yang keluar dari mulut? Dari hati. Perbendaharaan hati baik, hidupmu baik. Pembendaharaan hati baik, hidupmu benar. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Apa Pak artinya kewaspadaan? Bu, ibu udah capek masak, capek jaga anak, capek beres-beres rumah. Mungkin ibu kerja juga di luar, ya kan? Terus suami ibu pulang kerja. Ibu tanya baik-baik. Papa capek ya, mau makan dulu atau minum dulu Pak? Terus suami ibu bilang, diam kamu, cerewet banget sih jadi istri. Gak tahu apa suami lagi capek. Kira-kira kesel gak Bu? Enggak Pak, enggak kesel. Paling saya suruh tidur di luar Pak. Kesel ya Bu, tapi ingat jaga hati. Aku gak boleh benci sama suamiku. Aku gak boleh pahit sama suamiku. Aku harus jaga hati. Kalau memang kau orang benar, kau akan tetap benar. Kalau memang kau orang baik, engkau akan tetap baik. Karena pembenaran hatimu baik dan benar. Amin, itu maksudnya kewaspadaan. Jangan izinkan pahit, kecewa, benci masuk dalam hidupmu. Saudara udah totalitas melayani Tuhan di tempat ini. Saudara beri yang terbaik, uang, tenaga, waktu saudara korbankan semuanya. Tapi ada aja orang yang melihat kelemahan saudara. Yang dilihat kelemahan, yang diomongin kekurangan, terus kesel gak saudara? Kesel gak? Ingat, jaga hati. Amin, jaga hati. Jangan izinkan pahit, benci, kecewa masuk dalam hidupmu. Karena apa yang keluar dari hidupmu itu dari hatimu. Jaga hati, jagalah hatimu lebih dari apapun kau jaga di dunia ini. Ada seorang anak muda, dia sayang banget sama nih motornya. Dia beli lunas hasil keringat sendiri saudaraku. Dia jaga banget nih motornya. Bisa seminggu 3 kali cuci di luar. Habis cuci di luar sampai di rumah dielap lagi saudaraku. Bangun pagi lihat motor. Malam sebelum tidur lihat motor. Kalau di jalan ada becek diangkat nih motor. Wah. Saking dia sayangnya, saking dia jaganya nih motor. Lalu di jalan raya dia naik motor, kaca spionnya kesenggol sedikit. Nggak pecah, cuman kesenggol sedikit, emosi dia. Kurang ajar lu pikir jalan punya bapak lu apa, kalau berani turun lu. Kata-kata kasar, kata-kata binatang keluar dari mulutnya. Poinnya apa? Poinnya gini, dia pandai jaga motornya, tapi dia nggak pandai jaga hatinya. Jagalah hatimu lebih dari apapun kau jaga di dunia ini. Ada ibu-ibu kalau jaga kebersihan rumah, jaga penampilan, mantap pokoknya. Setiap hari itu ibu badan ditimbang terus. Setiap hari badan timbang terus, nggak apa-apa, itu bagus Bu. Jaga badan, jaga penampilan, ya jaga rumah kebersihan bagus. Tapi jangan lupa Bu, jaga hatimu. Jagalah hatimu lebih dari engkau menjaga penampilanmu. Ada ibu-ibu kalau acara pesta nggak sempat ke salon, gelisahnya minta ampun. Aduh nggak sempat ke salon lagi, nggak pede, gelisah. Tapi kalau nggak sempat berdoa, nggak sempat baca firman, biasa aja tuh. Jaga hatimu lebih dari apapun kau jaga di dunia ini. Yang mengerti katakan amin. Jemaat. Oh jemaat. Oke. Next kita lihat lagi saudara. Matius 15 ayat 18 sampai 19. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati apa? Timbul segala pikiran jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Jadi segala pikiran jahat, ya, pembunuhan, perzinahan dan yang lain-lain timbulnya dari mana saudaraku? Timbulnya dari mana? Dari hati. Makanya yang harus berubah hati kita dulu, hidup kita dulu saudaraku. Klik lagi next, saudara jangan main-main sama hati. Hati-hati dengan hati. Yakobus 3:16. Sebab di mana ada
Dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi kekacauan, perbuatan jahat dimulai dari mana? Iri hati. Saudara jangan main-main sama iri hati, saudaraku. Iri hati itu seperti api kecil yang bisa merambat besar kalau nggak dimatikan. Iri hati bisa menyebabkan perbuatan jahat. Kalau api sudah besar, itu bukan hanya bahaya untuk diri saudara sendiri, tapi bahaya juga buat orang lain. Bapak Ibu tahu dong cerita Kain dan Habel. Pembunuhan pertama di bumi ini, saudaraku. Saya mau tanya, kenapa Kain bunuh adik kandungnya sendiri, Habel? Saya mau tanya, kenapa Kain bunuh adik kandungnya sendiri, Habel? Iri hati. Karena iri hati. Jangan main-main sama iri hati, saudaraku. Hati kita ini harus diubahkan, harus dibenarkan. Perbendaharaan hati kita, iri hati. Saya mau tanya, untuk kita sedih sama orang sedih gampang atau susah? Halo? Untuk kita sedih sama orang sedih gampang. Untuk kita senang sama orang senang gampang atau susah? Tergantung hati kita benar atau enggak. Saya kasih contoh. Saudara nanti nyebrang nih ya, nyebrang. Ada anak kecil mati ketabrak mobil. Persis depan saudara. Mamanya nangis sedih. Saya mau tanya, saudara ikut sedih gak? Even saudara gak kenal sama ibu itu, benar? Bahkan mungkin saudara anggap musuh sekalipun saudara benci, pasti saudara ikut sedih. Gampang sedihnya. Kecuali urat saraf saudara ada yang putus satu. Jadi pas ketabrak saudara bilang, ih lucu ya, ya ampun lucunya ketabrak, ih mati lagi. Urat sarafnya ada yang putus satu itu. Untuk kita sedih sama orang sedih gampang. Untuk kita senang sama orang senang, tergantung hati kita benar atau enggak. Saya kasih contoh. Iparmu, tetanggamu punya mobil baru. Senang dong dia. Saya mau tanya, saudara ikut senang enggak? Saudara ikut senang enggak? Yang benar. Atau jangan-jangan saudara bilang, mobil kredit aja belagu. Baru mobil gitu aja sombong. Teman kerjamu, tetangga kita, orang di sebelahmu punya rumah baru, ucapan syukur. Wah semua kita jemaat diundang. Senang kan dia ucapan syukur. Pas saudara datang, rumah masuk gang aja gaya-gayaan ucapan syukur. Rumah 2 kamar aja gaya-gayaan ucapan syukur. Ini loh hati kita. SOS. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Apa SOS? Senang lihat orang susah, susah lihat orang. Wih, kok tahu sih pengalaman kayaknya nih. Bercanda saudaraku ya. Hati kita ini nggak bener. Makanya ibu-ibu ya, ibu-ibu kalau lagi kumpul nih ibu-ibu. Ada satu ibu pakai tas baru. Terus ibu-ibu yang lain, itu tas ori atau KW ya? Kayaknya kalau lihat dari gaji suaminya sih kayaknya KW. Nggak mungkin ori. Orang mau pakai tas ori KW urusannya sama kita apa? Orang pakai tas ori KW kita yang kepanasan. Kenapa? Hati kita ini loh nggak bener. Ada orang menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan mujizat pertolongan Tuhan, kita bilang apa? Sombong banget sih itu orang bersaksi. Belagu banget sih itu orang bersaksi. Ini loh hati kita ini nggak benar. Kalau hati kita benar, ada orang sedih, kita ikut sedih. Ada orang senang, kita ikut senang. Itu hatinya benar. Kalau hati nggak benar, ada orang sedih, kita senang. Ada orang senang, kita iri, saudara. Coba tanya sebelah, kamu senang nggak lihat aku senang? Tanya sebelah, senang nggak lihat aku senang? Ibu-ibu ya, suami pulang pakai jam baru senang. Papa beli jam nggak bilang-bilang ya. Nggak, ini bercanda, saudara ya. Oke, next terus. Mazmur 73:21. Ini hati lagi nih. Ketika hatiku merasa pahit. Hati-hati, hati saudara pahit. Dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Ada yang tahu buah pinggang apa? Nanti yang jawab benar saya kasih nomor rekening saya saudara. Apa? Buah pinggang? Ginjal kita saudaraku. Kalau hati kita pahit itu ginjal kita nusuk-nusuk rasanya saudara. Artinya apa? Kalau engkau hidup dalam kepahitan, hidupmu gak sehat. Makanya firman Tuhan bilang benar, hati yang gembira adalah obat yang. Saudara mau hidup sehat, miliki hati yang gembira. Dan percayalah, engkau sulit untuk punya hati yang gembira kalau hatimu gak benar. Lihat orang yang hidup dalam pahit, kecewa, khawatir, gelisah, dendam, iri hati, hatinya gak bisa gembira. Makanya firman Tuhan bilang kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah, bukan hanya bicara tentang soal makanan dan minuman, tapi kebenaran. Apa itu kebenaran? Sukacita dan damai sejahtera. Kau sulit untuk sukacita, kau sulit untuk damai sejahtera, kau sulit punya hati yang gembira kalau hatimu gak benar. Makanya hati kita mesti ditransformasi terlebih dahulu, diubahkan terlebih dahulu. Jangan hidup dalam kepahitan kalau mau hidup sehat.
Bapak Ibu tahu pahit, kecewa, dendam itu sampah. Sampah nggak pantas ada di hati kita. Sampah itu tempatnya di mana? Di tong sampah. Kalau hidupmu penuh dengan sampah, kotoran, yang datang apa? Penyakit. Tapi kalau hatimu bersih, sukacita, damai sejahtera, hidupmu sehat. Bapak Ibu tahu, dengar baik ya. Ketika engkau hidup dalam pengampunan, itu keuntungannya buat dirimu sendiri. Percayalah, kau sedang melepaskan sampah-sampah dalam hidupmu. Kan ada orang bilang begini, berpikir gini, enak aja Pak Pendeta bilang ampuni. Bapak tahu saya dipecat gara-gara dia. Bapak tahu usaha saya bangkrut gara-gara dia. Enak di dia dong. Bapak enak aja bilang mengampuni. Suami saya jahat sekali sama saya. Mertua saya jahat sekali sama saya. Dengar baik, sebenarnya saudara mengampuni bukan enak di dia. Saudara mengampuni enak di saudara. Karena saudara sedang melepaskan sampah, membuang sampah-sampah dalam hidupmu. Tahun 2023 ini jangan bawa sampah-sampah itu dalam hidupmu. Lepaskan, tinggalkan. Engkau layak untuk bahagia. Engkau pantas untuk bahagia. Jangan kotori hatimu hanya karena orang yang iri dengan engkau. Jangan kotori hatimu hanya karena orang yang gak suka sama engkau. Karena engkau pantas untuk bahagia. Jemaat. Oh jemaat. Amin saudaraku. Amin. Hati kita itu harus seperti lebah, jangan kayak lalat. Saudara tahu lalat? Lalat itu tertarik sama kotoran-kotoran, tapi lebah tertarik sama yang manis-manis. Ampuni mertuamu, ampuni menantumu, ampuni suami istrimu, orang tua anakmu. Karena engkau layak untuk bahagia. Ya kalau mau tepuk tangan gratis, gak bayar saudara. Terus klik next, Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati, kembali lagi kemana? Hati. Pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Mungkin ada beberapa saudara tempat ini kau mulai tawar hati karena kondisi, situasi, keadaan. Karena keadaan ekonomimu, keadaan rumah tanggamu. Alkitab bilang, jangan tawar hati. Karena kalau engkau tawar hati, kekuatanmu akan jadi kecil. Bapak Ibu, Alkitab sudah nubuatkan keadaan akhir zaman akan semakin sukar. Alkitab sudah nubuatkan, saudaraku. Ada orang bilang tahun ini tahun gelap, tahun resesi. Buat saya yang terpenting bukan bagaimana keadaan situasinya. Buat saya yang terpenting bukan tahun gelap, tahun resesi. Yang terpenting adalah Tuhan beserta dengan kita gak? Tuhan menyertai kita gak? Dengan siapa kita berjalan, dengan siapa kita melangkah, itu yang terpenting. Mau keadaan sulit, mau situasi sulit, mau resesi, mau tahun gelap. Kalau Tuhan beserta dengan kita, kita gak perlu khawatir. Kita gak perlu takut. Jadilah orang-orang Kristen yang optimis, jangan pesimis. Jangan tawar hati apapun yang terjadi dalam hidupmu. Mungkin beberapa saudara tempat yang kau mulai tawar hati dengan suamimu, dengan istrimu, dengan keadaan situasi. Jangan tawar hati. Kalau engkau tawar hati, itu jadi kecil kekuatanmu. Dan Bapak Ibu dengar, kenapa sih masa sulit, masa sukar itu harus datang dalam hidupmu? Tuhan mau kita naik kelas. Tuhan mau kita naik level. Saudara dengar baik, ujian tujuannya cuma satu, yaitu apa? Naik kelas. Dan gak ada ujian yang gampang. Benar gak saudaraku? Benar? Mungkin kau sedang mengalami masa sulit, masa susah. Tuhan mau kau naik kelas. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, ada yang suka goes di sini? Goes? Gak ada. Yang suka jogging? Gak ada. Wih kayaknya ini sukanya suka berdoa semua ya. Suka baca firman, suka ke gereja. Ini Pak Yohanes beruntung sekali punya jemaat seperti ini. Saya iri loh sama saudara jemaat tempat ini. Gak ada yang suka goes, gak suka jogging, sukanya berdoa, baca firman. Luar biasa saudara. Kalau saudara suka goes, main sepeda atau jogging, lebih sulit mana? Naik atau turun? Naik. Lebih mudah mana? Naik atau turun? Dengar, kalau saudara sedang mengalami masa-masa sulit hari ini, dengar, Tuhan sedang membawa engkau naik. Kalau hidupmu gampang-gampang aja, enak-enak aja, saya khawatir saudara sedang turun. Kalau mau tahu sebuah barang, ori atau KW-nya dari mana? Mau tahu sebuah barang, kualitasnya asli atau palsu dari mana? Gak ada cara lain selain diuji. Benar gak? Mau tahu barang ini asli atau palsu? Ya diuji aja. Mau tahu sejauh mana kualitas imanmu? Mau tahu sejauh mana kualitas kekristenanmu? Mau tahu sejauh mana kualitas hidupmu? Tidak ada cara lain selain diuji. Tanya sebelah, ori atau KW?
Kalau saudara dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit ngancem, wah gue pindah nih dari gereja. Gue lepas nih pelayanan. Itu KW. Dikit-dikit pahit, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit sakit hati, itu KW. Saya berdoa jemaat tempat ini menjadi orang-orang Kristen yang berkualitas. Orang-orang Kristen yang tahan uji. Sehingga engkau terus naik level dalam hidupmu. Dan percayalah, firman Tuhan udah janjikan buat saya dan saudara, pencobaan yang kita alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan akan kasih jalan keluar buat saya dan saudara. Amin. Terus, orang optimis melihat kesempatan di setiap masalah. Orang pesimis melihat masalah di setiap kesempatan. Kalau saudara jadi tawar hati, kekuatanmu jadi kecil. Kalau kekuatanmu jadi kecil, engkau jadi orang pesimis. Orang pesimis itu apa, saudara? Orang pesimis di setiap ada kesempatan. Yang dilihat masalah terus. Nggak mungkin, mustahil, itu pesimis. Orang optimis walaupun ada masalah, situasi sulit, dia yakin ada kesempatan di situ. Dia yakin Tuhan beserta dengan dia. Ada bos mau survei satu tempat, saudaraku, untuk jualan sepatu di satu kampung. Dia suruh sales yang pertama, karyawannya. Coba kamu berangkat ke satu desa tersebut, kira-kira kalau kita jualan sepatu, buka toko sepatu, rame gak? Bisa berhasil gak? Dia berangkat, dia utus bawahannya. Dia survei 3 hari keliling. Dan ternyata tidak ada satupun toko sepatu dan tidak ada pun satu orang pun yang pakai sepatu. Dia kasih laporan sama bosnya, bos ada kabar buruk bos. Jangan buka sepatu, toko sepatu di sana, jangan jualan sepatu bos. Bosnya kaget, kenapa? Karena saya lihat tidak ada satu orang pun yang pakai sepatu dan tidak satu orang pun toko sepatu. Jangan bos, pasti rugi. Bosnya penasaran, diutuslah sales kedua, orang yang berbeda. Sales kedua berangkat di tempat yang sama dan situasi keadaannya sama persis. Tidak ada satu orang pun yang pakai sepatu, tidak ada satu pun toko sepatu. Tapi Bapak Ibu tahu laporannya berbeda. Orang kedua bilang, bos, good news, ada kabar baik, kabar gembira bos. Kita harus buka toko sepatu di sana bos. Kita harus jualan sepatu di sana bos. Ini prospek besar bos. Bosnya kaget. Kenapa emangnya? Bos, saya lihat tidak ada satu orang pun yang pakai sepatu. Dan tidak ada satu pun toko sepatu. Enggak ada saingan bos. Pasti kalau kita jual, laku keras bos. Saya mau tanya, situasi keadaannya sama gak? Situasi keadaannya sama? Laporannya beda atau sama? Yang buat beda apanya? Perspektifnya, sudut pandangnya. Benar? Dengar baik, dengar. Semua kita di tempat ini mengalami masa-masa sulit. Siapa yang gak ngalami pandemi di sini? Semua ngalami? Semua ngalami? Semua kita ngalami. Benar saudaraku? Yang buat beda apanya? Sudut pandang kita. Benar gak saudara? Mau orang cinta Tuhan gak cinta Tuhan, mau orang sungguh-sungguh, mau orang rajin doa gak rajin doa. Semua kita ngalami masa-masa sulit, masa-masa sukar. Benar? Tapi kalau kita jadi orang optimis, kita yakin Tuhan beserta dengan kita. Tuhan menolong kita. Jangan tawar hati, jangan kecil hati. Percayalah Tuhan menyertai saudara. Klik lagi, next. Matius 15 ayat 8 berkata apa? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Saya gak mau setiap minggu kita datang ibadah ke tempat ini. Mulut kita menyembah Tuhan, padahal sesungguhnya hati kita mulai jauh dari Tuhan. Kalau ada beberapa saudara tempat ini hatimu mulai jauh dari Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Hati kita harus diubahkan terlebih dahulu oleh Tuhan. Ayat terakhir saudara. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Hari ini firman Tuhan menegur kita. Firman Tuhan mengajar kita. Dan firman Tuhan berkata hari ini, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Maukah saudara punya hati yang rela hari ini untuk Tuhan perbarui hati kita, hidup kita. Amin. Dengar, jadi orang benar itu bagus. Tapi merasa benar itu gak bagus. Jadi orang baik itu harus, tapi merasa baik itu yang gak baik. Banyak orang merasa baik, merasa dekat sama Tuhan, merasa benar. Tapi sesungguhnya hatinya mulai jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu, relakan hatimu dan bertobatlah. Jangan izinkan iri, pahit, kecewa, pesimis masuk dalam hidupmu. Dan saya berdoa, tahun yang baru, hati yang baru, gaya hidup yang baru. Mari kita bangkit berdiri. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Dengan iman dalam Yesus Tuhan.